Shalom saudara-saudara, senang bisa berjumpa lagi. Dalam renungan hari ini, saya ingin membacakan dua ayat firman Tuhan. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian Efesus 2 ayat 4-5. Tema renungan kita, hidup oleh kasih karunia Allah. Kita pasti sering mendengar ungkapan bahwa orang Kristen itu hidup hanya karena kemurahan, hanya karena kasih karunia. Orang Kristen itu tampil berbeda dengan orang-orang yang di luar Kristen. Tampil beda tentu bukan tampil aneh. Beda artinya tidak sama dengan kondisi sebelumnya. Demikianlah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2. Dia menjelaskan keadaan manusia pada umumnya, lalu membandingkan dengan keadaan manusia setelah mengalami kasih karunia Allah. Apa perbedaannya? Yang pertama kita lihat keadaan manusia pada dasarnya, ataupun manusia ketika sudah jatuh ke dalam dosa. Keadaan manusia tanpa Allah disebutkan dalam ayat 1-3. Bahwa pertama, sudah mati. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu ayat 1. Ini adalah sebuah fakta bahwa semua orang di luar Kristus sudah mengalami kematian secara rohani. Yesaya 59 ayat 2 menyatakan bahwa yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, ialah segala dosamu. Mati berarti terpisah dari Allah. Yang kedua dikatakan manusia sudah menjadi budak atau hamba dosa. Ayat 2 menyatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Dan yang ketiga, keadaan manusia yang sudah berdosa berada di bawah penghukuman atau murka Allah. Murka Allah didasarkan pada keadilan dan kesucian Allah yang tidak toleran dengan dosa atau kejahatan, sudah mati secara rohani, menjadi budak dan berada di bawah murka Allah. Itulah keadaan manusia di luar Kristus, dan itu sangat-sangat mengerikan. Maka yang kedua, keadaan manusia setelah mengalami kasih karunia Allah, itu disebutkan dalam ayat 4-10. Ayat 4 dimulai dengan kata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Ini sungguh merupakan kalimat yang sangat menghibur dan memberikan pengharapan yang baru. Oleh karena kasih karunia yang besar, maka Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi jalan keselamatan bagi manusia berdosa. Di dalam Yesus, kita mengalami kehidupan yang baru. Dia sudah membebaskan kita dari segala perbudakan dosa dan menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Ini semua adalah kasih karunia. Kasih karunia Allah memberikan kita jaminan hidup kekal di surga yang mulia. Ini adalah satu perbedaan yang sangat-sangat jelas antara manusia lama yang sudah mati secara rohani dengan manusia baru, bahwa satu keadaan yang berbeda dan baru dialami oleh orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus. Saudara, kasih karunia Allah itu sempurna bagi kita. Keselamatan bukan karena usaha kita, tapi itu adalah pemberian Allah. Maka kita harus bersyukur dan terus menjalani kehidupan yang berbeda dengan prinsip dunia ini. Jangan mau dipengaruhi oleh dunia, tetapi kitalah yang harus mempengaruhi dunia. Kita hidup menjadi alat keselamatan dan tetap melakukan pekerjaan baik selagi masih ada kesempatan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan, menghibur, dan menjamin kehidupan kami. Kami hidup hanya karena kasih karunia Allah
Dan kami bersyukur, dan kiranya Tuhan terus menolong kami, supaya kami menghargai kasih karunia, dan dengan menghargai kasih karunia, maka kami pun terus didorong untuk melakukan pekerjaan baik, ataupun perbuatan-perbuatan baik, bahkan juga pemberitaan Injil. Terpuji namamu dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.